Halo, malam semua. Ah, nggak berasa, udah Rabu lagi. Rabu ya? Iya, udah Rabu lagi. Jadi hari ini ada acara LOP, kalau sesuai jadwalnya yang mingguan ya. Saya mau baca chatnya dulu. Oke, M Tim Bali. Selamat malam semua. Dumai Riau. Wah, mantap. Ya, Gading Serpong. Ya. Nah, hari ini ada dua pembicara yang biasa ya. Jadi yang satu itu dia akan bawain produk sama perusahaan, terus ada yang untuk marketing plan. Nah, kalau hari ini kan Rabu ya, biasa kita Rabu, saya biasa ngecekin ada nih King sponsor top berapanya. Ini salah satu pembicaranya ini dia ada di top 5 King of Sponsor. Nanti aja, jadi ditanya aja yang mana gitu kan. Pokoknya salah satunya ini top 5 King of Sponsor. Dia lagi on the race untuk cari juara satu pasti kan. Nah, biar nggak lama-lama, saya langsung aja panggil ini yang pertama yang bakal bawain produk dan perusahaan. Langsung aja Bro Fernaldi. Halo Bro. Nah, suaranya belum. Halo, Pak Angga, didengar? Halo. Nah, boleh Halo, kali sekarang ya sedikit yang di-sharing aja gitu loh. Kayak inilah boleh. latar belakangnya mungkin kenapa bisa ada di FC atau apa. Kenapa hari ini, detik ini bisa ada nih, kita lagi Zoom nih, kita lagi ketemu nih kayak begini. Nah, boleh tuh diceritain sedikit mungkin. Oke, boleh Pak Angga. Sebelumnya selamat malam semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian, member-member FC dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua sehat selalu, terus juga dalam keadaan yang luar biasa. Gitu. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fernaldi. Fernaldi usianya itu 23 tahun. 23 tahun. Untuk latar belakang saya mahasiswa jurusan Teknik Perminyakan Universitas Trisakti pada waktu itu. Lalu punya pengalaman background kerja selama 6 bulan di sales marketing salah satu perusahaan kaca. Lalu backgroundnya satu lagi itu tergabung di perusahaan direct selling sebelumnya. Mungkin kalau kemarin-kemarin kayak ada Reza, Jen, itu juga mereka kan tergabung di perusahaan direct selling sebelumnya gitu. Aku juga salah satunya. Mungkin nanti yang Andreas itu juga nanti dia juga itu salah satu yang bergabung di perusahaan direct selling sebelumnya juga gitu. Jadi kenapa mungkin tadi Pak Angga bilang ya kayak kenapa mau join kenapa ngelihat peluang di FC ya sebenarnya gitu. Boleh. Iya, jadi sebenarnya simpelnya gini sih, untuk saya join AFC ini pada waktu itu tuh sebenarnya simple, kayak di masa pandemi gini, saya punya banyak tanggungan, saya harus bantu keluarga saya juga, jadi yang di pikiran saya adalah gimana nih cari tambahan gitu loh, gimana nih cari income gitu loh. Kebetulan waktu itu saya juga udah resign segala macam, jadi saya cari uangnya tuh buy dari perusahaan direct selling gitu loh. Dan kebetulan di 8 Mei itu saya join, akhirnya melihat upline saya yang jauh lebih muda daripada saya juga, itu di bawah saya 2 tahun, dia join ini duluan gitu loh. Dia join ini duluan, ya udah aja kayak ngelihat konnichiwa-nya, wah sehari 3 juta, 4 juta, wah cobain deh kalau gitu. Nah, akhirnya singkat cerita saya join di tanggal 8 Mei gitu. Singkat cerita join di tanggal 8 Mei dengan progres dan dengan hal-hal yang saya lakukan, saya ketemu teman-teman saya jualan online juga gitu loh, buy online, terus selama 3 bulan ini, berarti di 8 Agustus kemarin genap 3 bulan, berarti sekarang 3 bulan lebih, total income yang didapetin itu dari sini, puji Tuhan, udah sampai 350 juta plus gitu loh. 350 juta plus dan termasuk juga top 5
King of Sponsor juga dengan nama MC, itu username saya. Terus dapat so far tiket Dubai-nya sudah 8 juga, puji Tuhan gitu. FC ini berkatnya luar biasa sih. Saya juga nggak nyangka-nyangka, padahal awal tahun saya buat dream board segala macam. Saya ada dream board di kamar saya. Saya pengen punya income sekian, dan itu udah tercapai lewat AFC ini. Jadi puji Tuhan sekali sih dengan adanya AFC selama 3 bulan ini, berkat yang diberikan itu luar biasa berlimpah-limpah gitu. Oke, mantap ya. Berarti Dubai-nya udah dapat 8, 8 terus tiket. lagi on the race mau cari jadi king of sponsor, mau jadi nomor satunya. Amin. Terus income-nya umur 23 tahun udah sekitar 350 juta ya tadi ya. So far 350 juta plus Dengan harusnya. 3 bulan. 3 bulan, iya 3 bulan lebih lah. Aku kan 8 Mei, sekarang udah lewat 8 Agustus kan, udah 3 bulan lebih 11 hari lah. Itu udah nunjukin banget tuh ya, berarti dengan 3 bulan kalau emang kerja beneran di AFC itu udah ya kalau untuk kita ya maksudnya ya lebih dari cukup lah ya itu sebenarnya ya. Betul Bangga, betul. Oke, biar nggak lama-lama langsung kita itu aja ya, langsung masuk ke presentasi ya. Boleh. Oke, ini tunggu di share screen dulu sama Andreasnya. Bentar ya, teman-teman. Oke. Screen-nya belum ya, Pak ya? Ini saya Belum. juga nggak muncul nih. Sorry. Apa mau udah saya aja kali ya? Boleh. Boleh, bentar. Oke, siap. Kita langsung aja share screen di sini. Oke. Mulai. Belum muncul. Udah keluar belum sekarang? Saya masih belum muncul nih. Bentar. Videonya Fernaldi juga hilang soalnya. Oh iya. Tapi suara saya ada ya, Pak ya? Suara ada. Oh, aduh. Gimana nih? Screen-nya kebaca nggak? Enggak, ini masih gambar saya sih, Pak. Oh, bentar. Gambar saya ini nggak keluar juga, Pak. Sorry. Enggak. Oke, sebentar. Nah, udah belum? Belum sih, Pak, di saya. Belum sih. Halo, tes. Ya. Wah, sepertinya not responding nih, Pak, laptop saya. Bentar. Saya join di ini dulu kali ya. Bentar, Pak. Screen-nya udah ada ya, teman-teman ya? Oke. Screen udah ada. Udah ada. Cuman keluar suaranya keluar. Cuman emang nggak kebaca berarti. Oke, Pak, ini saya coba pakai HP deh. Ini boleh. Kalau dijadiin co-host aja saya tuh, Pak. Nggak apa-apa, langsung dibaca aja kali kalau misalkan ini.
Gimana tuh, Pak? Dibaca aja kelihatan nggak? Oke, sebentar. Oke, ini saya langsung jelasin. Ini ada suara saya kan ya? Ada. Oke, baik. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Jadi terima kasih sebelumnya kepada Pak Ernest sama Pak Mike juga, khususnya juga Pak Niko, yang sama Pak Angga juga yang telah memperbolehkan saya untuk membawakan LOP ini, khususnya di bagian perusahaan dan produk. Gitu. Nah, jadi AFC ini adalah Asayama Family Club. Asayama Family Club. AFC ini adalah salah satu perusahaan terbesar dan tertua di Jepang, perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang. Dia ini sudah berdiri dari tahun 1969, sudah 51 tahun, dan sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Kalau terdaftar di bursa saham, berarti itu laporan keuangannya itu sudah stabil, berarti perusahaannya itu secara keuangan sudah stabil. Gitu. Nah, untuk boleh di next, Dre? Oke, untuk dari visi dari perusahaan, yaitu menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Untuk misinya, boleh di next. Missionnya kayaknya kelewat deh. Ada missionnya. Oke. Oke. Oke, untuk missionnya itu menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Untuk visi dari perusahaan AFC sendiri adalah menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk-produk inovasi baru yang terbaik dan teruji disertai dengan sistem bonus terbaik. Boleh di next. Nah, selain AFC ini dari produknya itu membantu untuk orang-orang meraih kesehatan, AFC juga tak lupa dengan lingkungan-lingkungan sekitar. AFC ini melakukan kegiatan CSR, Corporate Social Responsibility, terhadap lingkungan sekitar, yang dinamai dengan programnya itu AFC Care. AFC Care itu, boleh di next. Jadi AFC itu udah melakukan bantuan untuk gempa di Lombok, lalu boleh di next. Bantu anak-anak di Nabire juga, boleh di next. Bantu saluran air juga, ada sebelumnya kali harusnya. Bantu saluran air di Papua juga. Nah, AFC sendiri di sini udah memiliki kantor di Jakarta, yaitu lokasinya di Lipo St. Moritz Tower lantai 19. Lalu juga ada office di Surabaya di Geraha Bukopin. Lalu juga sekarang lagi dibangun itu ada di Medan. Jadi AFC ini sudah menguasai di 3 kota besar yang ada di Indonesia, Jakarta, Medan, dan Surabaya. Dan semua kantornya ini bukan hanya kayak sewa aja gitu, bukan. Jadi AFC ini sudah membeli dari kantor-kantornya ini. Jadi itu adalah salah satu bukti dari keseriusan AFC sebagai perusahaan direct selling untuk dalam waktu yang jangka panjang gitu. Next. Lalu ini founders kita, yaitu foundernya itu Pak Ernest Prayuda, dengan background itu 15 tahun di Amerika Serikat berbisnis, lalu hatinya tergerak untuk Indonesia, lalu balik ke Indonesia mendirikan perusahaan direct selling yaitu AFC, membawa AFC ke Indonesia gitu. Lalu juga ada Pak Michael Tampi sebagai co-founder. Pak Michael Tampi ini juga salah satu orang yang luar biasa dengan pengalamannya itu, yaitu mengelola MRA Group yang membawahi seperti perusahaan seperti Ferrari, terus seperti Häagen-Dazs dan segala macamnya gitu. Dan beliau ini juga merupakan founder dari akun digital marketing yaitu Parent Talk. Kalau mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman tahu, Pak Michael Tampi ini salah satu co-founder dari Parent Talk gitu. Makanya jadi di AFC ini untuk urusan sosial media gitu, ini ada campur tangan dari Pak Michael Tampi dengan divisi-divisi di bawahnya. Jadi kita itu disuguhkan dengan bahan-bahan materi yang kita bisa share di sosial media, yang bisa kita iklankan, yang bisa kita share ke kerabat-kerabat kita, gitu. Jadi udah disiapkan. Boleh di next. Nah, kita di sini sebagai member AFC juga
dituntut itu sebagai konsultan dari kesehatan gitu. Makanya AFC ini juga lengkap dengan medical expert. Salah satu medical expertnya itu adalah Dr. Trevino, dengan pengalaman itu ada di Unilever, di Nestle, di WHO, dia juga terdaftar sebagai ikatan dokter di UI gitu. Jadi kita ini juga ada Zoom setiap Sabtu biasanya, Zoom mengenai penyakit-penyakit seperti penyakit autoimun, penyakit diabetes, penyakit kanker. Jadi kita sebagai member ini juga kita diharapkan bisa menjadi edukator untuk orang-orang yang ingin kita bantu dalam secara kesehatan atau secara bisnis juga. Jadi kita diposisikan sebagai konsultan kesehatan juga. Nah, AFC itu membekali kita dengan training-training tersebut. Jadi luar biasa sekali sih ini AFC gitu. Boleh di next. Lalu ini ada trip juga, trip pertama kunjungan ke pabrik AFC. Boleh di next. Gitu, ini juga ada salah satu trip yang kedua ke Jepang juga, di pabrik AFC-nya langsung menyaksikan bagaimana produk itu dibuat, karena sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan farmasi lain yang tidak mengizinkan, tapi AFC dengan terbuka mengizinkan member-membernya untuk menyaksikan secara langsung, gini loh cara proses pembuatan produknya gitu. Boleh di next. Nah, jadi produk dari AFC ini itu mengapa bisa sekarang se-booming ini dan sebagus itu, karena yang kita jual adalah paten dan uji klinis. Nah, paten dan uji klinis itu apa sih sebenarnya? Jadi paten itu adalah hal yang telah diuji secara bertahun-tahun kepada 1.000 populasi, dan 1.000 populasi tersebut harus merasakan manfaatnya. Apabila 1.000 orang, misalnya dari 1.000 itu ada satu aja orang yang nggak merasakan khasiatnya atau manfaatnya dari paten tersebut, maka bisa dipastikan paten itu nggak akan keluar gitu. Nah, sebenarnya dibandingkan dengan produk kesehatan lain juga bagus gitu. Produk kesehatan lain bagus tetap. Nah, cuman yang mereka jual adalah testimoni. Jadi misalnya kayak 10 orang coba produk kesehatan tersebut, tapi 8 orangnya berhasil, 2 orangnya mungkin nggak berhasil gitu, karena mereka tidak ada patennya gitu. Jadi paten itu analoginya juga seperti kayak kita pusing, kita beli Panadol. Nah, di Panadol itu ada paracetamol. Paracetamol itu punya paten untuk meringankan sakit kepala, menurunkan demam, dan segala macam. Gitu. Sama halnya dengan produk-produk kita yang nanti akan aku jelaskan, yaitu si SOP sama si Utsukushi. Gitu. Boleh di next. Nah, kita masuk ke produk pertama kita. Produk pertama kita itu Utsukushi. Utsukushi itu artinya cantik. Gitu. Jadi Utsukushi ini banyak digunakan untuk kecantikan, seperti kayak kulit berjerawat, kulit kurang glowing, kusam, kering, gitu, dan segala macamnya. Boleh di next. Nah, Utsukushi ini tuh terbuat dari bahan utamanya itu salmon milk DNA atau sperma salmon jantan dari ikannya itu adalah ikan Oncorhynchus keta salmon. Ikannya itu khusus, jadi yang hidupnya di laut utara Hokkaido aja. Jadi ini bukan ikan yang ada di sushi itu ya, seperti nama saya itu, bukan. Jadi ikannya ini khusus ikan Oncorhynchus keta salmon, dan juga dicampur dengan 11 aktif ingredient lainnya. Gitu. Boleh di next. Nah, jadi ini bahan-bahan utamanya ada salmon DNA, ada Takara Konbu fukoidan. Nah, Takara Konbu ini bagus banget untuk kanker, sebagai anti kanker. Terus juga ada Bifidobacterium dan lactic acid bacteria ini sebagai prebiotiknya. Jadi bisa untuk detoksifikasi usus bagi yang susah BAB. Terus ada resveratrol juga, dia itu sebagai antioksidan, dan L-glutathione juga sebagai antioksidan yang bagus buat kayak mencegah kanker dan mencegah Parkinson, itu juga bagus. Gitu. Terus juga ada fish collagen. Nah, untuk ada Utsukushi ini juga 10 kali lipat lebih baik daripada kolagen pada umumnya. Gitu loh. Jadi karena sekarang kan banyak kayak ada artis-artis yang suntik salmon DNA untuk mengencangkan kulit segala macam, dan itu sebenarnya biayanya luar biasa mahal gitu loh. Bisa 1 kali suntik 5-8 juta. Itu pun harus treatment lagi 2 minggu sekali gitu. Nah,
untuk Utsukushi ini sebagai alternatifnya dengan harga yang jauh lebih murah gitu loh. Jadi bisa mengencangkan kulit juga gitu. Boleh di next. Nah, ini tadi bahan-bahannya yang tadi saya udah jelasin juga, boleh di next. Nah, jadi selain untuk tadi kecantikan aja, nah Utsukushi ini juga ada 3 paten. Seperti yang saya bilang, produk kita itu dari FC ini berbicara tentang patennya. Nah, Utsukushi sendiri itu punya paten yang pertama itu sebagai anti-tumor agent, paten yang kedua itu untuk imunitas tubuh, paten yang ketiga itu untuk anti-hepatitis C. Gitu. Boleh di next. Nah, untuk paten yang pertama itu juga sebagai anti-tumor agent, ada uji klinis juga, yaitu uji klinisnya itu bisa dilihat Utsukushi itu cara kerjanya itu adalah membangkitkan NK cell. NK cell itu apa? Natural killer cell. Jadi di dalam tubuh kita itu kita punya NK cell, natural killer cell. Nah, ini dianalogikan sebagai NK cell itu melawan sel kanker gitu loh. Di tubuh kita juga ada sel kanker. Nah, jadi Utsukushi ini cara kerjanya adalah membangkitkan NK cell kita agar NK cell kita itu lebih kuat daripada sel kanker kita gitu loh. Jadi sel kanker kita itu kalah dengan NK cell, jadi sel kanker itu tidak menggerogoti tubuh kita gitu. Jadi Utsukushi akan membantu seperti itu. Dan juga di sini ada uji klinis untuk perbaikan sitolisis dari MCF7 pada kanker payudara. Nah, ini sudah teruji klinis juga. Utsukushi ini bisa membantu kayak mengecilkan benjolan-benjolan yang ada di payudara. Jadi untuk yang anti tumor agent ini baik banget buat segala macam kanker yang paling umum, kanker payudara, tumor paru, tumor otak, segala macam, Utsukushi itu bisa membantu. Tapi sekali lagi, Utsukushi ini bukan sebagai obat anti kanker, bukan. Kita nggak pernah bilang Utsukushi atau SOP ini sebagai obat, tapi Utsukushi ini adalah sebagai pendamping atau multivitamin atau suplemen yang khasiatnya bisa membantu untuk meringankan penyakit-penyakit tersebut. Gitu. Boleh di next. Nah, ini untuk paten yang kedua juga ada uji klinisnya. Uji klinisnya itu adalah untuk peningkatan sel darah putih. Gitu. Utsukushi ini bisa meningkatkan kadar sel darah putih dalam tubuh kita yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh kita atau imunitas tubuh kita. Gitu. Jadi, dengan kita mengkonsumsi Utsukushi, imunitas tubuh kita meningkat, apalagi lagi maraknya itu COVID-19 sekarang seperti ini gitu loh. Ada kemarin kalau boleh sharing, ada customer aku yang ngalamin COVID, dia itu dites, dia udah ODP, dites positif, lalu dia beli Utsukushi 2 box, dia konsumsi sehari itu 3 saset. Nah, setelah dalam 1 bulan, flek-flek di parunya itu menghilang, dan dia tes lagi, swab tes lagi, dia itu jadi negatif. Jadi puji Tuhan banget sih Utsukushi ini ngebantu untuk imunitas tubuh. Tapi sekali lagi Utsukushi ini bukan vaksin dari COVID-19 gitu. Jadi produk kita sama sekali bukan vaksin, tapi produk kita ini membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita untuk melawan virus-virus atau benda-benda asing yang masuk ke tubuh kita. Seperti itu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini uji klinis Utsukushi. Dia ini juga bisa mengurangi pembentukan sumbatan pada pembuluh darah, itu. Terus juga ini kondisi kulit pada wajah, terus perbaikan pori-pori dan spot hitam juga pada wajah. Jadi baik banget buat mungkin ada keluhan kulit-kulit yang pori-porinya besar, terus ada spot hitam, ini juga bisa dibantu sama si Utsukushi. Itu boleh di next. Nah, untuk yang paten ketiga sebagai anti-hepatitis C, ini juga ada uji klinisnya, itu penurunan kadar hepatik pada pasien hepatitis C. Nah, hepatitis C ini adalah hepatitis yang paling berbahaya karena ini dari virus. Jadi Utsukushi ini bisa melawan dari virus tersebut. Gitu. Boleh di next. Nah, di sini juga ada uji klinis untuk perbaikan sebum pada kulit, perbaikan keriput, jadi keriputnya itu yang tadinya banyak bisa dilihat, keriputnya berkurang, terus juga ada ini perbaikan spot hitam, dari spot hitam yang awalnya kelihatan banget, habis itu mengurang spot hitamnya, begitu. Boleh di next. Nah, ini perubahan kondisi fisik trial yang terjadi setelah 4 minggu mengkonsumsi Utsukushi. Di minggu pertama,
yang mungkin terjadi adalah detoksifikasi usus gitu loh. Detoksifikasi usus karena tadi di Utsukushi sendiri itu ada 1 triliun bakteri baik atau prebiotik yang terkandung dalam Yakult. Nah, jadi itu dia bisa mendetoks kotoran-kotoran yang terdapat atau yang menumpuk di usus besar kita gitu. Karena sebenarnya kalau kita kayak susah BAB, kotorannya atau menumpuk di usus besar itu, biasanya kayak punya masalah-masalah lain, kayak misalnya kulitnya jadi berjerawat, kusam, gitu. Nah, jadi di minggu pertama ini akan dibantu dulu untuk detoksifikasi ususnya. Cocok banget buat yang susah BAB. Jadi kalau boleh sharing, ada member Lampung aku kemarin habis ke Lampung, aku dapat member di sana. Nah, mereka itu serius ngejalanin bisnisnya juga, puji Tuhan. Nah, tapi dia itu interest banget sama produknya. Gitu. Lalu dicobalah produknya, dan so far di Utsukushi ini membantu. Yang tadinya itu susah BAB, yang harus tergantung sama obat, yang harus meret deh kalau nggak salah obatnya namanya, harus minum itu. Nah, 2 kali minum Utsukushi, itu langsung kayak puji syukur sama Tuhan karena aduh, akhirnya bisa BAB gitu loh. Malah sehari bisa 2 kali, padahal sehari biasa cuman kayak katanya cuman sekali gitu loh. Bahkan harus jeda 2 hari sekali baru bisa BAB gitu. Nah, di minggu kedua ini akan dibantu untuk mengurangi nyeri-nyeri pada badan-badan yang suka sakit-sakit gitu. Di minggu ketiga ini untuk skin improvement. Jadi di minggu ketiga kan kulitnya itu terlihat lebih cerah, lebih glowing gitu, lebih halus gitu. Di minggu keempat imunitas tubuh kita itu meningkat gitu. Stamina kita lebih fit gitu. Jadi kita nggak gampang sakit. Jadi virus atau benda asing yang mendekati tubuh kita itu dilawan sama imunitas tubuh kita karena imunitas tubuh kita itu udah menguat karena mengkonsumsi si Utsukushi ini gitu. Boleh di next. Nah, ini produk kedua, produk andalan dari AFC, yaitu SOP 100+. Nah, SOP sendiri kepanjangannya itu adalah Salmon Ovary Peptide, atau mempunyai nama lain itu Marine Placenta. Nah, Marine Placenta itu apa sih? Boleh di next. Nah, Marine Placenta ini tuh terinspirasi dari kehebatan plasenta hewani dulu yang digunakan untuk produk-produk kesehatan, untuk yang dipercaya menyembuhkan berbagai penyakit gitu loh. Namun penggunaan plasenta itu sudah tidak diperbolehkan oleh BPOM gitu. Plasenta hewani itu nggak boleh lagi digunakan karena dianggap sebagai barbar atau eksploitasi gitu. Jadi penggunaan bahan utama produk kesehatan dengan plasenta itu sudah dilarang. Nah, tapi kenapa si SOP ini boleh gitu loh? Nah, karena pada dasarnya ini bukan dari plasenta gitu loh. Marine placenta itu adalah istilah lain dari selaput telur salmon. Nah, jadi bahan utama kita itu si SOP ini adalah selaput telur salmon gitu. Boleh di next. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang tadi kayak BPOM ini udah melarang penggunaan plasenta, jadi udah tidak diperbolehkan lagi sejak dari tahun 2004. Itu boleh di next. Nah, jadi marine placenta itu adalah selaput telur salmon. Nah, kalau tadi Utsukushi itu salmon jantannya, nah kalau yang SOP ini adalah salmon betinanya. Gitu. Dari ikan yang sama, yaitu ikan Oncorhynchus ketosalmon yang hidupnya hanya di laut utara Hokkaido. Gitu loh. Dia ini diproduksi untuk menghasilkan konsentrat peptida nanosize 600 Dalton. Jadi itu serbuk. Jadi bentuknya serbuk, ini sangat mudah larut. Gitu. Boleh di next. Nah, jadi ini active ingredients, bahan-bahan yang terkandung oleh SOP. Nah, pertama itu marine placenta, bahan utamanya. Ini ada nucleic acid, ada elastin, ada hyaluronic acid, ada chondroitin juga. Lalu ada asam amino, ada kolagen, ada L-glutathione juga. Nah, L-glutathione ini bagus nih buat Parkinson. Gitu. Asam amino ini juga sebagai untuk pencegah jantung, terus bagus buat mencegah penyakit jantung, terus juga kayak sebagai pengganti karbohidrat juga, sebagai stamina kita juga gitu. Boleh di next. Nah,
bisa disimak. Chondroitin ini juga dia itu bagus banget buat untuk nyeri-nyeri seperti kayak nyeri-nyeri sendi atau artritis gitu. Karena dia chondroitin ini tuh adalah senyawa yang terkandung dalam tulang-tulang rawan hewani biasanya. Seperti itu. Boleh di next. Nah, ini adalah perbandingan active ingredient antara SOP dengan human placenta atau deer placenta. Gitu. Jadi ini perbandingan active ingredient asam amino yang terkandung dalam SOP, human placenta, dan deer placenta. Gitu loh. Bisa dilihat kalau kandungan asam amino dari SOP ini lebih tinggi daripada human placenta dan deer placenta. Nah, dari data ini membuktikan bahwa karena kandungan asam amino kita yang lebih tinggi, asam amino itu yang which is itu bagus banget buat tubuh kita, karena kita lebih tinggi berarti produk kita itu bisa dikatakan lebih baik daripada plasenta manusia dan plasenta rusa. Gitu. Boleh di next. Nah, SOP ini juga punya 3 paten, yaitu paten yang pertama itu adalah regenerasi sel, paten yang kedua itu adalah melancarkan peredaran darah, paten yang ketiga itu adalah anti-aging. Gitu. Boleh di next. Nah, patennya ini juga sudah diakui oleh 3 negara, yaitu Jepang, Korea, dan China. Ini adalah sertifikat patennya. Boleh di next. Nah, ini uji klinis yang dilakukan untuk produk SOP 100+. Nah, jadi SOP ini sebagai antioksidan juga. Terus juga ini juga bisa digunakan untuk pertumbuhan rambut. Nah, pertumbuhan rambut ini kayak ada customer aku yang juga misalnya rambutnya itu dari ubanan, tiba-tiba rambutnya itu jadi hitaman lagi, atau yang udah mengalami rambutnya itu tipis-tipis, mengalami sedikit kebotakan, setelah konsumsi SOP kira-kira itu 2 box, sehari 2 saset, perlahan-lahan tuh rambutnya udah tumbuh lagi. Gitu. Jadi SOP ini bisa ngebantu untuk pertumbuhan rambut atau rambut-rambut yang ubanan, itu juga bisa dibantu sama SOP ini. Boleh di next. Nah, ini juga ada uji klinis untuk peningkatan keseimbangan hormon pada wanita pasca menopause. Gitu loh. Jadi wanita-wanita yang menopause itu cenderung emosinya tidak stabil, segala macam. Nah, ini bisa dibantu untuk keseimbangan hormonnya agar moodnya itu lebih baik, lebih sabar, segala macam. Nah, SOP ini juga bisa membantu untuk wanita-wanita yang mengalami kendala seperti kayak teman-teman aku, misalnya bilang menstruasinya suka sakit, mensnya nggak lancar. Nah, ini juga SOP ini bisa membantu untuk mengatasi hal-hal tersebut agar mensnya itu nggak sakit lagi dan lebih lancar gitu. Nah, ini juga ada uji klinis untuk peningkatan ekspresi gen. Nah, peningkatan ekspresi gen itu apa? Jadi SOP ini bagus banget dikonsumsi oleh ibu hamil. Biasa kan sebenarnya kan kayak ibu hamil kan banyak larangannya, kayak nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, nggak boleh konsumsi produk inilah, nggak boleh konsumsi produk itulah. Nah, cuman untuk SOP ini justru bagus banget dikonsumsi oleh ibu hamil karena dia itu bisa, jadi kalau ibu hamil itu misalnya bapak atau ibu anaknya itu adalah punya penyakit turunan seperti kayak diabetes misalnya gitu, penyakit bawaan. Nah, cenderung kan anaknya itu juga bisa berpotensi untuk membawa penyakit tersebut, penyakit turunan tersebut. Nah, dengan mengkonsumsi SOP ini, karena dia ada uji klinis untuk peningkatan ekspresi gen, dia itu bisa menekan probability dari untuk ngebawa penyakit turunan tersebut. Gitu, teman-teman. Boleh di next. Nah, ini uji klinis untuk paten yang kedua, yaitu paten kedua itu melancarkan peredaran darah. Gitu. Jadi, sesuai dengan uji klinisnya, terjadi perbaikan pada fungsi peredaran darah. Jadi, SOP ini bisa membantu melancarkan sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah kita yang berhubungan dengan banyak-banyak penyakit sebenarnya yang ada di Indonesia pada umumnya. Yaitu penyakit seperti kayak hipertensi, kolesterol, darahnya kental, gitu, atau stroke, gitu, karena kan peredaran darahnya tidak lancar, gitu loh. Jadi SOP ini bisa sangat membantu. Kemarin juga ada member di Lampung juga pernah ada sharing, jadi orang tuanya itu mengalami stroke,
setelah 3 hari aja, jadi struknya itu tuh udah kayak ngomongnya udah pelo-pelo, terus tangannya udah nggak bisa digerakin, lalu dikasihlah SOP, dikenalkan produk SOP waktu itu di Lampung. Nah, setelah 3 hari minum SOP, itu langsung bisa gerak lagi dan udah berkurang peloknya gitu loh. Kemarin ada yang sharing juga member-member Lampung gitu. Jadi SOP ini bagus banget karena ada paten yang keduanya itu melancarkan peredaran darah gitu. Nah, di sini juga boleh sebelumnya dulu, sorry, itu ada juga ada uji klinisnya untuk penurunan kadar gula dalam darah. Jadi ini bisa membantu untuk penyakit diabetes gitu. Nah, di diabetesnya itu kan sebenarnya kan sel pankreas kita itu sebenarnya kan rusak gitu loh kalau kita mengalami diabetes. Nah, dengan paten yang nomor 1 juga yaitu regenerasi sel, sel-sel yang rusak dalam pankreas tersebut bisa diperbaiki. Jadi harapannya adalah diabetesnya itu bisa membaik. Jadi makanya orang-orang yang diabetes juga itu sangat disarankan untuk konsumsi SOP. Gitu. Boleh di next. Nah, ini uji klinis juga untuk paten ketiga yaitu anti-aging. Jadi SOP ini bisa membantu mengurangi dan menghilangkan kerutan-kerutan yang ada di tubuh kita, di wajah kita khususnya. Gitu. Boleh di next. Nah, ini ada perubahan kondisi fisik yang terjadi setelah 4 minggu mengkonsumsi SOP. Di minggu pertama, itu yang terjadi itu adalah kita akan lebih ngantuk gitu loh. Kenapa kita lebih ngantuk? Karena SOP ini akan membantu kita untuk mendapatkan deep sleep kita. Gitu loh. Tidur yang lebih nyenyak, tidur yang lebih berkualitas. Karena penyakit-penyakit itu sebenarnya banyak yang bermuara dari pola tidur yang tidak sehat. Gitu. Jadi SOP ini akan membantu untuk kita meraih pola tidur yang lebih sehat dan tidur yang lebih berkualitas seperti itu. Nah, di minggu pertama juga pandangan kita itu mata kita menjadi lebih cerah, lebih jernih dan mungkin ada badan-badan di pundak itu sakit-sakit itu bisa berkurang di hari setelahnya gitu. Di minggu kedua itu, nah yang tadi sakit-sakit yang ada di tubuh kita itu akan lebih berkurang gitu. Di minggu ketiga itu yang kita itu misalnya mengalami alergi dingin, yang kalau mandi malam-malam dingin suka kaget, itu bisa dibantu sama SOP atau toleransi terhadap kayak musim-musim pancaroba dari panas ke dingin segala macam. Itu bisa dibantu sama SOP. Di minggu keempat yang terjadi adalah kita akan menjadi lebih sabar gitu loh, improvement in patience. Kita menjadi lebih sabar, terus gumpalan-gumpalan pada darah menstruasi itu bisa dilancarkan. Lalu juga di minggu keempat peredaran darah kita lebih lancar gitu, dan ada skin improvement juga, lebih cerah segala macam yang terjadi di minggu keempat gitu. Boleh di next. Nah, jadi SOP 100 plus ini juga sudah ada patennya, yaitu untuk kata-kata marine placenta itu sudah dipatenin juga oleh penemunya, yaitu ini Pak Hidetoshi ya, kalau nggak Pak Dadashi deh kalau nggak salah gitu. Jadi udah dipatenin oleh penemunya, jadi yang boleh menggunakan kata-kata marine placenta itu adalah AFC doang gitu loh. Apabila ada produk-produk lain yang menggunakan marine placenta, itu kita pasti bisa tuntut gitu loh. Dan bisa dipastikan itu adalah produk tiruan, produk duplikasi. Apalagi sekarang juga lagi marak-maraknya kan, karena kita lagi besar-besarnya, karena kita lagi jaya-jayanya dengan omset tertinggi yaitu 250M kemarin gitu loh. Sekarang lagi banyak tiruan-tiruannya juga gitu. Jadi nggak perlu khawatir karena kita udah patenin, kita bisa tuntut untuk kita bisa lawan kompetitor-kompetitor yang curang terhadap kita gitu. Boleh di next. Nah, karena AFC ini adalah perusahaan Jepang itu sangat memperhatikan safety dari produk-produk yang diproduksinya gitu. Jadi bisa dipastikan produk SOP dan Utsukushi ini dipastikan zero defect, nggak boleh ada cacat sama sekali sampai ke customer. Misalnya cacatnya seperti kayak dalam boxnya ada satu sasetnya yang kosong gitu, nyampe ke customer, itu dipastikan nggak ada. Karena AFC ini adalah perusahaan Jepang yang pasti ketat banget untuk urusan safety-nya gitu. Boleh di next. Nah, untuk produk dari AFC sendiri juga mendapatkan sertifikat bebas antibiotik
bebas pestisida, bebas logam berat, bebas kimia berbahaya, bebas hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Ini juga kita udah ada dokumen-dokumen lengkapnya, kita bisa tunjukkan juga ke calon customer kita atau relasi mungkin yang menanyakan tentang kelengkapan dari dokumen-dokumen kita gitu. Lalu SOP dan Usukushi juga memiliki sertifikat halal. Jadi untuk teman-teman non-Muslim yang mungkin khawatir dengan kehalalan produk kita, itu jadi kita nggak perlu khawatir lagi karena kita bisa nunjukin kalau SOP ini sama Usukushi ini halal gitu. Dan kita juga ada izin edar BPOM RI ML, yaitu makanan luar. Kita bisa tunjukin juga makanan luar karena produk kita itu diproduksi di Jepang, langsung dari Jepang. Nah, kan sebenarnya sekarang kan marak kan kayak ada produk-produk tiruan yang menyerupai sama SOP. Mereka berembel-embel kalau mereka itu produknya itu dari Jepang. Tapi setelah ditelusuri sebenarnya dari BPOM-nya itu adalah MD, dibuatnya di Tangerang gitu loh. Nah, jadi itu bisa diragukan gitu loh. Kalau kita benar-benar asli ML, makanan luar itu dari Jepang, kita langsung gitu. Boleh di next. Nah, mungkin sekian dari penjelasan perusahaan tentang dan produk. Lalu marketing plan ini mungkin akan dijelaskan oleh Andreas ya. Gitu. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Gitu. Thank you. Sekarang Andreas ya. Oke, kita Nah, oke. Halo. Halo Pak. Ya, suaranya digedein lagi bisa nggak? Kecil kayaknya deh. Tes. Kedengeran nggak? Kedengeran cuman masih terlalu kecil kayaknya. Coba bisa diakalin dulu kayaknya. Tes. Masih sama aja atau gimana? Saya sih jelas sih. Gimana? Coba bentar, tanya yang lain. Gimana teman-teman, jelas nggak suaranya? Halo semuanya. Nah, itu jelas banget barusan. Oh itu harus mic-nya gini soalnya Kak. Saya pakai mic. Nah, itu jelas. Oke. Oke, sikat. Oke. Selamat malam semuanya. Wah, luar biasa sekali. Tumben banget loh. Biasanya saya ngomong selamat malam langsung jawab selamat malam. Oh, ini dibalasnya pakai chat. Iya. Maaf sebelumnya saya belum pernah pakai Zoom kayak gini. Oke, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mau berterima kasih dulu buat AFC Indonesia sudah mengizinkan saya sharing sedikit tentang marketing plan yang ada di AFC ini. Tapi sebelum kita ke sana, saya ingin berkenalan dulu, boleh ya Bapak Ibu sekalian ya? Boleh ya saya perkenalan ya? Kalau pepatah bilang nggak kenal maka nggak sayang Bapak Ibu. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Andreas. Saya umur 24 tahun. Saya baru lulus kemarin Bapak Ibu. Kebetulan kuliah harus lulus 4 tahun, saya lulusnya 5 tahun Bapak Ibu. Jangan buru-buru ya Bapak Ibu. Iya, jadi nama saya Andreas, saya baru 24 tahun dan saya baru jalanin bisnis ini baru 2 bulan Bapak Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke marketing plan-nya, boleh sedikit saya cerita ya, pengalaman saya dalam menjalankan bisnis multi level dan apa sih kira-kira saya mau share sedikit tips and trik saya selama 2 bulan ini saya jalan seperti apa. Tips and trik saya bagaimana saya menjalankan bisnis ini. Boleh ya Bapak Ibu ya? Bisa sekitar 1 sampai 2 jam lagi Bapak Ibu. Enggak lah, bercanda Bapak Ibu. Iya, jadi begini Bapak Ibu. Saya mau tanya ke Bapak Ibu sekalian. Untuk pembukaan, saya mau tanya satu hal. Kira-kira untuk menjalankan bisnis seperti ini, ada satu hal yang benar-benar kalian butuhkan untuk menjalankan bisnis seperti ini. Ada yang tahu nggak kira-kira? Bisnis networking butuh satu dasar yang kuat supaya Anda bisa menjalankan bisnis ini dengan maksimal. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira apa sih? Hal dasar yang harus dipunyai oleh seorang networker. Dream Andreas Brian. Bukan impian. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Saya setuju sekali. Impian
ini adalah satu hal yang harus dimiliki oleh setiap networker untuk menjalankan bisnis multi-level. Impian ini sangat penting Bapak Ibu, bukan cuma buat orang baru seperti saya, bukan buat seperti Toreda, Ronin, Samurai, atau yang lainnya. Tapi impian ini juga penting buat orang-orang yang udah sukses, yang udah mendapatkan award. Kenapa penting? Karena impian ini merupakan dasarnya Bapak Ibu. Kenapa dasarnya ini penting? Kadang-kadang orang sukses lupa sama dasarnya. Makanya kalau Bapak Ibu sering lihat orang sukses tiba-tiba nggak lama hilang. Orang naik tiba-tiba nggak kedengeran lagi. Kebanyakan dia lupa sama impiannya. Atau impiannya sudah berakhir begitu saja. Nah, di sini mungkin waktu awal-awal dia belum sukses, dia belajar. Waktu belum awal dia sukses, dia belajar. Waktu dia setengah sukses, dia ngajar. Benar ya Bapak Ibu ya? Setengah sukses, kayak saya nih masih seperempat sukses, saya ngajar. Ketika saya sukses, saya dihajar Bapak Ibu. Dihajar dengan kenyataan, karena kadang-kadang orang sukses itu merasa dia udah paling hebat. Dan dia lupa. Ternyata yang mendorong dia selama ini tuh bukan perusahaan, bukan upline, tapi impiannya. Maka impian adalah sesuatu yang sangat penting kalau kalian mau menjalankan bisnis network marketing ini. Sekarang kalau saya tanya semua, kira-kira kalian punya nggak sebuah impian untuk menjalankan bisnis tanpa atasan seperti ini? Dijawab dong Bapak Ibu. Punya nggak sih kalian impian untuk menjalankan bisnis seperti ini? Punya ya? Iya. Kebanyakan semua orang kalau ditanya, punya nggak sih impian? Pasti dia bilangnya punya Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang saya balik pertanyaannya, saya mau tanya sesuatu hal. Sebelumnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tahu nggak sih sebenarnya impian itu apa? Ada yang tahu nggak sebenarnya impian itu apa sih? Apa sih yang harus saya punya untuk menjalankan bisnis seperti ini? Karena jujur, marketing plan di IFC ini sungguh sangat sesuatu yang luar biasa. Keinginan yang harus dicapai, nggak tahu. Oh, pas banget, saya beritahu Om Oibinio. Impian adalah sesuatu yang kita inginkan dan harus tercapai. Garis bawahi tanda harus. Jadi impian adalah sesuatu yang sesuatu yang kita inginkan dan harus wajib kudu tercapai. Apapun caranya, apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya. Punya nggak sekarang kita ini impian seperti itu? Saya beri contoh yang lebih simpel. Contohnya begini. Misalnya ada seorang wanita tenggelam. Seorang wanita tenggelam, dia nggak bisa berenang. Dia tenggelam, dia kelelep, dia minta tolong. Kira-kira yang diimpikan wanita itu di saat tenggelam apa sih? Mungkin nggak di saat dia tenggelam, aduh makeup saya berantakan, lipstick saya berantakan. Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Seorang wanita yang tenggelam pasti memimpikan oksigen. Makanya kenapa kalau orang tenggelam dia tuh kayak kecoa terbalik, ya kan? Dia akan berusaha naik ke atas untuk mendapatkan oksigen. Sekarang kalau saya balik ke kehidupan bisnis ini, punya nggak kalian impian yang membuat kalian sampai harus sebegitunya dapetin? Kenapa saya begitu serius membahas impian? Karena tanpa impian kalian nggak akan bisa jalanin bisnis ini. Karena tanpa impian, kalian tuh nggak akan ngotot di bisnis ini. Nggak dapet Dubai, ya udah deh. Nggak dapet Toreda, ya udahlah. Nggak dapet income segini sebulan, ya udah. Karena kalian nggak punya impian. Bapak Ibu, teman-teman, saya bukan sok menggurui, memang saya masih muda. Tapi latar belakang saya, mungkin saya sudah bermain di bisnis network marketing ini sudah cukup lama. Saya bermain di bisnis network marketing dari saya semester 4. Dari saya semester 4 tuh umur 20 tahun Bapak Ibu. Jadi saya belum pernah merasakan dunia kerja itu seperti apa. Jujur saya sangat bersyukur saya langsung kenal dengan bisnis network marketing. Jadi saya udah menjalankan bisnis network marketing ini sudah selama 4 tahun. Jadi saya tahu banyak tentang konsep network marketing. Tanpa impian, kita nggak akan bisa jalan. Karena impian yang akan mendorong kita, yang akan bikin kita ngotot. Dan tanpa impian, keinginan Bapak Ibu di sini akan cuma jadi keinginan, nggak akan pernah jadi kenyataan.
Percaya sama saya. Kalau Bapak Ibu ngandelin upline kalian, saya mau kasih tahu. Upline kalian adalah orang yang paling peduli dengan kesuksesan kalian. Tapi bukan orang yang bertanggung jawab atas kesuksesan kalian. Tapi impian kalian lah yang akan bertanggung jawab untuk membuat kalian sukses. Saya yakin pembicara sebelumnya, Fernaldi, dia pasti punya impian yang sangat mulia, sangat besar, mau membahagiakan orang tuanya. Saya tahu beliau sebelumnya, karena pernah bekerja sama sebelumnya bersama saya, dia sangat ingin membahagiakan orang tuanya. Dia sangat ingin membahagiakan mamanya. Makanya di sini beliau bisa mendapatkan hasil yang benar-benar luar biasa, Bapak Ibu. Itu karena impian. Sekarang kalau kayak saya tanya, punya nggak impian, Bapak Ibu, untuk jalanin bisnis ini? Kadang-kadang kan orang ditanya, punya nggak impian? Punya. Apa impiannya? Mau beli BMW. Apa itu bisa disebut impian? Ngomongnya aja lemes, Bapak Ibu. Kadang-kadang impian itu kalau ditanya tuh nggak bisa dijawab, karena kalau dijawab tuh bisa sampai bikin nangis. Lebay. Nggak lebay, Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu belum pernah ngerasain apa yang namanya punya impian. Dan saya pernah melihat sendiri, Fernaldi pernah cerita ke saya sendiri kalau dia benar-benar ingin membahagiakan orang tuanya. Makanya, tiketnya sampai 8, Bapak Ibu. Untung orang tuanya cuma 2. Kalau orang tuanya 8, dibawa itu 8-8-nya, Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa saya bocah 24 tahun begitu tahu tentang impian? Karena saya memulai bisnis ini juga dengan satu impian yang nggak bisa saya capai, Bapak Ibu. Nggak bisa saya capai dengan cara apapun karena keterbatasan kondisi dan keterbatasan situasi, Bapak Ibu. Jadi, saya cerita dikit nggak masalah ya. Nanti marketing plan-nya tetap akan saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jadi begini Bapak Ibu, dulu saya mulai dengan saya punya satu impian yang nggak mungkin tercapai. Saya umur 20 tahun, saya mau sekali motor 250 cc. Terdengar sepele ya, terdengar aneh. Iya. Saya dari SMA pengen banget motor 250 cc. Cuma, Bapak Ibu, sebagai anak umur 20 tahun semester 3, apa yang saya bisa lakukan? Cari duit. Waktu itu mau cari duit juga mikirnya bingung. Ini motor harganya 55 juta, Bapak Ibu. Saya mau cari duit gimana caranya? Saya suka banget lah motor gede ibaratnya. Tapi sebagai anak 20 tahun yang bisa saya lakukan apa sih? Yang saya bisa lakukan ya cuma satu, Bapak Ibu. Minta ke mama papa. Karena saya mikir, ada kok teman-teman saya kuliah naik motor gede. Banyak. Masa mama papa saya nggak bisa kasih motor gede? Yang saya lakukan sebagai anak yang normal, kan saya anak normal, Bapak Ibu ya. Saya minta jual snack bal-balan. Saya minta ke orang tua saya, Bapak Ibu. Saya minta ke mama saya, Ma, mau motor gede dong? Wih, yang saya dapat makian ibunda tercinta, Bapak Ibu. Jadi, mama saya langsung bilang, waktu itu mobil saya masih Karimun Estilo, Bapak Ibu. Kalau tahu mobil Karimun Estilo, tahu ya? Kalau nggak salah tuh harganya 80-an, 90-an, Bapak Ibu. Jadi mama saya bilang, mobil kita aja 90 juta, kamu mau minta motor 50 juta, naiknya cuma bisa kita berdua. Ya ampun. Mama saya bilang, pokoknya saya selalu ngiang, setiap hari berantem, nangis-nangis buat minta motor ini. Saya serius, waktu saat itu saya nggak tahu kalau motor ini tuh udah menjadi seperti impian saya. Saya nggak tahu. Cuma ternyata ini yang membuat saya, motor ini yang mengubah hidup saya, sampai akhirnya saya ketemu dengan bisnis networking. Saya kerja keras di bisnis. Harusnya ngomong seperti ini di home talk. Waduh, sorry ya Pak. Maaf, makanya saya percepat aja. Saya nggak terlalu banyak testimoninya. Nanti testimoninya di home talk Pak. Saya ikutin Pak. Oke, jadi gara-gara satu impian, seorang bocah 20 tahun pengen beli motor 55 juta, saya bisa masuk terjun ke dunia network marketing, dan saya bisa mendapatkan impian saya itu dalam waktu 2,5 bulan doang di dunia network marketing sebelumnya. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya tahu beberapa jenis marketing plan dari setiap multi level. Dan ini bukan karena AFC sudah memberi saya banyak uang, ini bukan karena saya udah dapet tiket Dubai dan segala jenis macamnya. Ini semua karena saya ngomong jujur. Dari awal saya ngomong jujur. Marketing plan yang ada di AFC ini benar-benar marketing plan yang sangat bagus dan sangat tidak menyusahkan distributor. Kebanyakan marketing plan itu tujuannya untuk menjebak distributornya, menghasilkan buat perusahaannya.
Tapi AFC ini justru beda. Terbukti Bapak Ibu dari tidak adanya kewajiban Bapak Ibu untuk membeli produk di setiap bulannya. AFC tidak mewajibkan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu mau beli produk silakan. Tidak beli produk juga silakan. Nggak ada paksaan. Kalau dulu di setiap multi level, kalau Bapak Ibu tidak beli produk setiap bulannya, gaji pasti nggak turun. Saya berani jamin. Coba cariin saya multi level yang nggak pakai tutup poin. Saya sih belum pernah ketemu Bapak Ibu. Makanya di AFC ini jujur, marketing plan-nya sudah sangat bagus. Produknya siapa lagi sih yang raguin? Tapi kalau kalian nggak punya impian yang kuat, kalian nggak akan bisa jalanin bisnis ini. Mau sebagus apapun bisnis ini. Ini bisnis bagus, teman-teman, bukan bisnis gampang. Saya nggak pernah bilang AFC ini mungkin produknya sudah bagus, marketing plan-nya sudah luar biasa, bisnisnya jadi gampang. Enggak, teman-teman. Ini bisnis bagus, bukan bisnis gampang. Jadi kalau kalian nggak punya impian yang luar biasa, nggak punya impian yang jelas, kalian nggak akan pernah bisa jalanin bisnis ini. Saya mau kasih tahu satu contoh. Ketika saya mulai AFC 15 Juni lalu, saya membuat satu impian saya supaya saya semangat jalanin bisnis ini. Bentar ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Pokoknya ini kertas doang Bapak Ibu. Ini saya tempel di depan kamar tidur saya Bapak Ibu. Tulisannya cuma simple Bapak Ibu. Dubai. Saya mau banget achieve Dubai-nya Bapak Ibu. Kalau ditanya kenapa saya join ke bisnis ini dan meninggalkan perusahaan yang lama, karena saya melihat teman-teman saya, wow, di sini luar biasa sekali, kok bisa sampai sejauh ini di sini. Dan saya merasa sayang sekali kalau misalnya saya nggak join di bisnis ini. Akhirnya saya pindah ke sini dengan satu impian kecil. Dubai Bapak Ibu. Lihat, di sini maksudnya ini pairingnya Bapak Ibu, mesti 100 pairing ya. Mesti 100 pairing, ini pairing saya dari 1, 7, 17, jadi 20. Ada tanggalnya Bapak Ibu. Pairing 20, tanggal 22 bulan 6. Pairing 34, tanggal 23 bulan 6. Semuanya saya bikin jelas. Butuh 3 diamond ya Bapak Ibu. 100 pairing, 3 diamond. Dubai Bapak Ibu. Gara-gara kertas kecil ini, sekarang saya jalanin AFC ini 2 bulan, saya udah dapat 5 tiket ke Dubai Bapak Ibu. Bukan karena sayanya yang hebat Bapak Ibu. Karena perusahaannya yang jauh luar biasa mensupport distributornya. Di multi level sebelumnya juga saya sudah mendapatkan banyak trip. Tapi nggak ada trip yang semudah ini. Nggak ada trip yang cara dapetinnya itu segampang di AFC ini Bapak Ibu. Makanya sangat disayangkan sekali kalau Bapak Ibu udah nyemplung di sini, nggak berusaha mencari oksigen keluar untuk bertahan dan survive di bisnis ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi impian sangatlah penting. Karena produk, perusahaan, dan marketing plan itu udah nggak perlu diraguin lagi. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ke marketing plan-nya. Boleh di next Kak? Nah, di sini ini yang jujur menurut saya, AFC adalah multi level yang berbeda dari multi level yang pernah saya temui. Kenapa? Karena di AFC itu tidak ada rankingnya. Berbeda, di setiap multi level kebanyakan pasti ada rankingnya. Sedangkan Bapak Ibu tahu tujuan ranking itu apa? Tujuan ranking itu adalah membuat kita itu mencapai ranking tertinggi, baru income-nya bisa maksimal Bapak Ibu. Dulu mah kalau masih bocah saya kira, wih gile nih kalau dapat peringkat, misalnya dapat peringkat kalau di sini apa ya? Mungkin samurai gitu ya. Samurai, daimyo, bushido gitu. Wih keren ya. Tapi kalau di multi level pada umumnya, peringkat-peringkat kayak gitu itu susah banget dikejarnya Bapak Ibu. Dan dengan peringkat segitu baru income Bapak Ibu bisa maksimal. Jadi kalau nggak peringkatnya segitu, income-nya tuh masih semprit-semprit. Dan di sini enaknya paket membernya ini itu sama seperti peringkat-peringkat yang ada di multi level. Bedanya, saya kasih tahu bedanya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa pilih Bapak Ibu kalau mau jalanin franchise bisnis AFC ini, mau join di paket Ruby, paket Sapphire, atau paket Diamond. Paket Ruby itu di harga 3,3 juta atau 3,3 juta mendapatkan 2 box. Bapak Ibu juga bisa pilih mau SOP dua-duanya, Utsu dua-duanya, atau SOP Utsu. Kalau Sapphire itu 3 paket atau setara dengan 6 box dengan harga 9,9 juta. Diamond itu 6 paket atau setara dengan 12 box dengan harga 19,8 juta. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, di multi level saya yang sebelumnya saya harus mencapai peringkat yang namanya itu director. Sedangkan untuk mencapai director, saya perlu omset 1 miliar
dalam waktu 4 bulan, Bapak Ibu. Baru income saya bisa maksimal. Paham ya? Sedangkan di AFC, kalau kita mau mencapai income maksimal, kita cukup jadi diamond, Bapak Ibu. Atau kata-kata kasarnya, kita cukup nawarin, ngejual produknya ke 12 orang atau 6 orang. Dan kita income-nya udah maksimal, Bapak Ibu. Bayangin, seluar biasa apa ini marketing plan-nya. Untuk mendapatkan income maksimal, nggak perlu ngomset banyak-banyak dulu. Ngomset banyak-banyak itu sisa selisih bonusnya siapa yang makan? Perusahaan. Kalau di sini, mau dapat maksimal income langsung. Jadilah diamond, Bapak Ibu. Next. Nah, di setiap perbedaan peringkat member ini, pasti ada tujuannya, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Seorang ruby, income-nya nggak akan pernah bisa lebih besar daripada seorang safir. Seorang safir, income-nya juga nggak akan pernah bisa lebih besar dari seorang diamond. Makanya tujuan kita di sini adalah pertama-tama untuk menjalankan bisnis ini adalah untuk menjadi diamond, Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama saya akan bahas bonus direct sponsor. Bonus di AFC ini juga dibagi jadi 3. Yang pertama itu harian, yang kedua itu bulanan, yang terakhir itu tahunan. Bonusnya banyak ya, Bapak Ibu. Nah, yang saya sangat tertarik di sini adalah bonus hariannya. Bayangin, Bapak Ibu, ini dua contoh bonus hariannya. Bonus direct sponsor, jika Bapak Ibu Ruby merekrut seorang Ruby, Bapak Ibu akan mendapatkan 300.000. Atau bahasa lainnya, jika Bapak Ibu Ruby membeli 2 box, akan dapat 300.000. Bapak Ibu Ruby rekrut seorang Safir, rekrut orang-orangnya join di Safir, Bapak Ibu akan dapat 900.000. Bapak Ibu Ruby rekrut Diamond, Bapak Ibu akan dapat 1,8 juta. Next di Safir, kalau Bapak Ibu Safir rekrut Ruby, Bapak Ibu akan dapat 450.000. Kalau Bapak Ibu Safir rekrut Safir, Bapak Ibu akan mendapatkan 1.350.000. Kalau Bapak Ibu Safir rekrut seorang Diamond, dapat 2,7 juta. Ini yang perbedaan yang besarnya, selisihnya yang Bapak Ibu harus hitung. Diamond rekrut seorang Ruby, direct bonusnya sebesar 550.000. Diamond rekrut Safir 1.650.000. Diamond rekrut Diamond 3,3 juta. Bandingkan dengan Ruby. Ruby rekrut Ruby 300.000. Diamond rekrut Ruby 550.000. Jadi tujuan kita semuanya Bapak Ibu yang tergabung di AFC ini adalah menjadi Diamond. Karena income maksimalnya di Diamond Bapak Ibu udah nggak ada yang bisa lebihin lagi. Next. Nah, yang paling menariknya di sini adalah kenapa sih kita harus cepet-cepet jadi Diamond? Karena di sini ada yang namanya bonus pass up. Biasanya saya dan grup saya ini Diamond pass up sebutannya. Kenapa? Karena contohnya, misalnya Bapak Ibu adalah seorang Ruby. You, itu maksudnya Ruby. Bapak Ibu mensponsori seorang Diamond. Bapak Ibu, boleh balik ke slide sebelumnya, Kak? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Ruby sponsor seorang Diamond, Bapak Ibu akan mendapatkan 1,8 juta. Sedangkan perusahaan AFC itu tidak mau tahu, Bapak Ibu. Perusahaan AFC akan mengeluarkan bonus tertinggi dari setiap paketnya. Perusahaan AFC akan mengeluarkan setiap Diamond ada yang keluar 3,3 juta. 1,6 juta, 1,6,5 untuk setiap Safir yang keluar. Ruby 550.000. Kalau Bapak Ibu Ruby rekrut Diamond, Bapak Ibu cuma dapat 1,8. 1,5-nya kemana sih? 1,5-nya akan naik ke Diamond terdekat di atas Bapak Ibu. Atau bisa dibilang ke upline Bapak Ibu yang sudah menjadi Diamond. Next, sampai sini paham ya Bapak Ibu? Makanya itu kenapa kita harus jadi Diamond. Karena semuanya akan maksimal ketika Bapak Ibu Diamond. Ini menurut saya yang sangat luar biasa. Semuanya bukan menjadi maksimal di saat Bapak Ibu Bushido. Tapi semuanya menjadi maksimal di saat Bapak Ibu menjadi Diamond. Karena menurut saya Bushido dan lain-lainnya itu loyalty fee. Penghargaan buat Bapak Ibu. Karena sudah loyal dengan perusahaan. Next. Nah, yang kedua bonus yang dibagikan per hari adalah bonus pairing. Next. Pertama, bonus pairing itu maksudnya apa sih Bapak Ibu? Bonus pairing itu bonus kiri dan kanan. Maksudnya apa? Di AFC ini kita itu sistemnya binary Bapak Ibu. Kita cuma bisa punya 2 kaki Bapak Ibu. Setiap ada 1 kaki kiri, setiap ada 1 kaki kanan, tektok, kena pairing Bapak Ibu. Langsung dapat duitnya. Dan kalau Bapak Ibu seorang Diamond, setiap 1 kiri dan 1 kanan, Bapak Ibu akan dibayar 300.000 per paketnya Bapak Ibu. Jadi 1 paket Ruby di kiri, 1 paket Ruby di kanan,
Bapak Ibu akan dibayar 300.000. Next. Nah, tapi Bapak Ibu, maksimal pairing seorang diamond adalah 200 pairing per hari. Per hari Bapak Ibu, bukan per bulan. Maksimal pairingnya 200.000 pairing. 200 pairing per hari. 1 sampai 10 paket pertamanya kita akan dihargai sebesar 300.000 per paketnya Bapak Ibu. 10 pairing 300.000, 11 sampai 200 paket selanjutnya itu di 100.000 Bapak Ibu. Potensi penghasilannya Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Saya lihatnya aja masih pusing Bapak Ibu. 660 juta per bulan. Pusing ya Bapak Ibu ya. Tapi kita semua pasti bisa sampai di sana, saya percaya. Next. Nah, yang kedua bonus safir. Ini agak nggak enak ya, jadi turun ya. Mesti dari Ruby tadi saya bahasnya. Yang safir, maksimal pairingnya per hari adalah 60 pairing Bapak Ibu. 1 sampai 10 pairing pertama itu di harga 200.000. 11 sampai 60 pairing selanjutnya itu di harga 100.000 Bapak Ibu. Jadi setiap kalau Bapak Ibu masih di safir, kiri ketemu kanan akan 200.000 sampai 10 pasang Bapak Ibu. 11 sampai 60 berikutnya akan di 100.000, pairing ke 61 gimana? Flush. Dan maksimal income-nya kalau misalnya pairing Bapak Ibu mentok setiap harinya, maksimal income-nya adalah 210 juta setiap bulannya. Itu cuma dari pairing loh Bapak Ibu. Itu belum dari direct bonus. Belum dari bonus bulanan, dan belum dari bonus tahunannya. Next. Ruby. Ruby adalah maksimal pairing adalah 10 pairing per hari. 1 sampai 10 paket pertama itu $15 atau setara dengan 150.000. Jadi kalau Bapak Ibu Ruby setiap satu kiri dan satu kanan akan dibayar AFC 150.000. Terlihat jauh ya perbedaannya Bapak Ibu? Terlihat jauh sekali. Setengahnya Bapak Ibu Ruby pairingnya itu setengahnya diamond. Makanya kenapa di sini saya sangat mendorong kita yang mau menjalankan bisnis ini serius, kita yang sudah siap dengan impian kita, itu memulai di diamond. Karena diamond adalah sesuatu yang paling ideal untuk menjalankan bisnis ini. Next. Nah, berikutnya ini perbandingan bonus pairing seperti yang saya udah jelaskan tadi. Next. Nah, ini yang paling menarik Bapak Ibu. Ini yang menurut saya bisa dibilang pembuatan marketing plan ini benar-benar di luar nalar. Maksudnya ini jujur, 80% ini sistem yang sangat brilian. Kenapa? Karena dengan 80-20% ini sama aja kayak membuat setiap membernya tidak usah melakukan tutup poin. Kalau Bapak Ibu pernah main multi level sebelumnya, ada di setiap multi level pasti ada yang namanya tutup poin. Pasti ada yang namanya maintenance. Gunanya apa? Untuk menurunkan bonus. Kalau Bapak Ibu nggak tutup poin, bonus hangus. Tapi kalau di AFC, sistemnya diubah. Dan menurut saya ini sangat luar biasa sih. 80% dari total income Bapak Ibu, semuanya itu akan masuk ke rekening Bapak Ibu atau bisa dipilih ke digital pin wallet. 20% dari income Bapak Ibu akan masuk ke redemption point. Maksudnya apa redemption point? Redemption point adalah uang 20% dari gaji Bapak Ibu yang bisa ditukar ke produk, ke SOP, ke Utsukushi, atau produk-produk lainnya yang disediakan AFC. Menurut saya ini benar-benar jawaban bisnis dari setiap anak muda. Kalau Bapak Ibu tanya kenapa banyak anak muda tiba-tiba pindah ke AFC, salah satunya pasti alasannya ini. Saya berani jamin Bapak Ibu, ini karena sistem income 80-20% ini sangat menarik. Sangat membantu bagi anak muda. Dan saya mau coba contohin ya Bapak Ibu. Misalnya, income Bapak Ibu dalam waktu sebulan 10 juta. 10 juta, 80%-nya itu akan masuk langsung ke digital pin wallet Bapak Ibu atau wallet AFC biasanya kita sebutnya, atau langsung masuk ke rekeningnya. 8 juta akan masuk ke rekening, 2 juta akan masuk ke redemption point di website AFC, di mana 2 juta itu Bapak Ibu bisa tukarkan dengan produk SOP, Utsukushi, atau produk-produk lainnya yang seperti ada di sini. Propolis, Hanamai, ya, Uruhada, Luten, Premium Nano Collagen, dan lain-lainnya. Bapak Ibu bisa pilih sendiri. Websitenya dirancang memang benar-benar sangat simple. Semuanya jauh lebih gampang. Next. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? 80-20% ya? Satu orang jauh paham, saya lanjutkan.
Iya, nggak ada yang jawab paham. Oh, paham. Iya, siap. Oke, berikutnya bonus Unilevel, Bapak Ibu. Bonus Unilevel ini adalah bonus, tolong video ditampilkan ya. Bonus Unilevel adalah bonus yang dibagikan per bulan, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Setiap Bapak Ibu merekrut member, kalau orang itu Bapak Ibu yang rekrut atau dari relasi Bapak Ibu, dia akan menjadi level 1 Bapak Ibu. Sampai sini paham? Nah, di AFC di sini kita dikasih batas 10 level Bapak Ibu. Untuk kedalaman kita dibatasi 10 level, tapi untuk lebarnya kita nggak dibatasi Bapak Ibu. Jadi contohnya begini, level 1 dan level 2 kita akan dibayar sebesar 75.000 Bapak Ibu. Level 3 sampai level 10 kita akan dibayar 37.500. Sorry sebelumnya saya lupa, kalau dolarnya AFC itu tinggal di-convert dikali 10.000 Bapak Ibu. Nah, bonus Unilevel ini sistemnya seperti tadi yang saya bilang. Setiap Bapak Ibu merekrut, misalnya saya punya teman saya prospek si A. Si A join, dia akan menghasilkan 75.000 bonus buat saya di setiap bulannya. Kalau memang ini orang yang menjalankan bisnis AFC, Bapak Ibu. Tapi kalau ini orang yang hantu atau orang bodong, dia nggak akan ngeluarin bonus ini, Bapak Ibu. Bonus Unilevel menurut saya khusus diperuntukkan untuk seorang networker. Karena ini yang bisa disebut benar-benar dengan passive income-nya. Jadi, buat level 1 dan level 2 akan dibayar 75.000, 3 sampai 10 itu akan dibayar 37.000. Dan kedalaman memang dibatasi, tapi kelebarannya nggak dibatasi, Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu punya 100 level 1, kira-kira kalau punya 100 level 1, Bapak Ibu akan dibayar 75.000 dikali 100. Punya 200 level 2, ya tinggal dikali aja, Bapak Ibu. Kalau ke sampingnya di sini nggak dibatasi. Tapi ada syarat untuk mendapatkan Unilevelnya Bapak Ibu. Kalau dalam waktu 1 bulan, income Bapak Ibu dari 0 sampai 500.000, Bapak Ibu berhak mendapatkan Unilevel level pertama. Kalau income Bapak Ibu 500 sampai 1 juta, berhak mendapatkan level 1 dan level 2 Bapak Ibu. Di atas 1 juta, level 1, 2, 3. Di atas 3 juta sampai level 6 Bapak Ibu. Di atas 5 juta, Bapak Ibu berhak mendapatkan sampai level 8. Di atas 10 juta, Bapak Ibu berhak mendapatkan sampai level 10 Bapak Ibu. Dan Unilevel ini buat diamond aja. Semua member bisa mendapatkan Unilevel ini Bapak Ibu. Iya, marketing plan-nya sangat simple ya. Simple banget. Next. Nah, ini bonus Unilevel duplikasi 5 direct sponsor. Ini contohnya kalau misalnya Bapak Ibu punya 5 direct sponsor, 5 orang ini mensponsori 5 lagi menjadi 25 mensponsori 5 lagi. Ini kira-kira yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari bonus Unilevelnya. Next. Nah, yang terakhir yang menurut saya sangat menarik Bapak Ibu adalah annual rank yang ada di AFC. Kenapa menurut saya menarik? Jarang sekali Bapak Ibu sebuah perusahaan MLM melakukan syarat untuk pengejaran rank ini menggunakan pairing. Kebanyakan menggunakan omset. Dan jujur, di saat menggunakan pairing, ini benar-benar suatu hal yang sangat berbeda dengan multi-level pada umumnya. Makanya kenapa saya bisa bilang, marketing plan di AFC itu jujur sangat luar biasa. Sangat membantu distributornya. Dan yang pertama akan saya jelaskan, pertama wanita berpayung Toreda. Wanita berpayung Toreda, dia akan mendapatkan 5 juta rupiah di setiap tahunnya jika dia mendapatkan 100 pairing, Bapak Ibu. Dan periodenya itu dari 26 Oktober tahun ini, 28 Oktober tahun ini, contohnya tahun ini, sampai 25 September tahun depan, Bapak Ibu. Jadi dalam waktu setahun, kalau Bapak Ibu mengakumulasi pairing, 100 pairing, 100 kiri, 100 kanan, Bapak Ibu akan menjadi Toreda dan akan mendapatkan bonus tambahan sebesar 5 juta rupiah, Bapak Ibu. Begitupun selanjutnya, sistemnya diakumulasi, Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau udah 100, tambah 400 lagi, Bapak Ibu bisa jadi Ronin. Ditambah bonusnya, Bapak Ibu, $2.000 atau setara dengan 20 juta. Totalnya 25 juta dengan wanita berpayung tadi, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya itu adalah samurai. Samurai itu total 1.000 pairing, Bapak Ibu. 1.000 pairing, jadi tambah 500 lagi, Bapak Ibu. Dapatnya 75 juta.
untuk seorang samurai. Berikutnya Shogun 5.000 pairing akan mendapatkan total 575 juta. Berikutnya Daimyo 10.000 pairing akan mendapatkan 1,5 M Bapak Ibu. Berikutnya Bushido akan mendapatkan 3,7 M. Syarat jadi Bushido 20.000 pairing Bapak Ibu. Sekarang yang saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu adalah seperti ini. Pertanyaannya, AFC itu baru berapa lama sih di Indonesia? 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Baru 2 tahun AFC ada di Indonesia. Berapa banyak sih Bushido-nya di Indonesia Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Soalnya saya kurang tahu. Kalau nggak salah 7 ya, apa 8 ya? 4. Ada berapa Bushido-nya? 4 ya? 5. 5 ya? 5 bukan. 4 menuju 5. Oke. Bayangin Bapak Ibu. AFC baru 2 tahun di Indonesia. Indonesia ya Bapak Ibu. Penduduk Indonesia berapa banyak? Member AFC berapa banyak? Dan yang baru menjadi Bushido 10. Ini jangan bercanda Bapak Ibu. Aduh, jadi lucu kan saya kan. 5 ya, kita ambil 5 ya. Setahu saya emang yang saya sering dengar tuh Ko Ardian, Pak Budi Darwin. Siapa lagi ya? Ko Yohanes ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya yang begitu-gitu deh. Pokoknya baru 5 orang Bapak Ibu. 5 orang satu Indonesia. Bayangin peluang kita sebesar apa? Peluang kita sebesar apa Bapak Ibu untuk menjadi Bushido? Ya. Karena bisa dibilang AFC ini masih baru Bapak Ibu. AFC ini masih baru dan kalau ditanya ke seorang pemain MLM kenapa misalnya Ko Ardian bisa menjadi seorang Bushido? Simple jawabannya Bapak Ibu. Dia mulai lebih dulu aja. Yang jadi pertanyaannya kalau Bapak Ibu udah jalanin bisnis ini selama dia, tapi Bapak Ibu belum menjadi Bushido. Itu yang kita harus pertanyakan nanti. Dan terakhir dari saya Bapak Ibu, kalau kita selalu menganggap kesuksesan orang lain adalah sesuatu yang hoki, takdirnya mereka lah, atau kita menggunakan alasan-alasan yang lain ya, faktor dia lah, relasi dia bagus, ngomong dia bagus. Mungkin memang kita ditakdirkan bukan jadi pemenang Bapak Ibu. Makanya di sini saya mau kasih tahu untuk terakhir kalinya, Bapak Ibu, kalau jalanin bisnis ini serius, melihat ada orang yang bisa Bushido, yakinkan diri Anda. Kalau Anda juga pasti bisa jadi Bushido. Apa bedanya Anda dengan mereka? Kadang-kadang ada pepatah bilang begini Bapak Ibu. Sebuah palu bisa memecahkan kaca. Tapi sebuah palu juga bisa menebalkan baja Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu yang pilih. Bapak Ibu kaca atau baja? Terima kasih. Semoga semuanya jelas. Thank you. Nah, oke. Next-nya berarti mungkin mau ada tanya jawab dikit ya. Oke, boleh ke si Andre sama Fernaldi mungkin. Kita cari pertanyaan. Mungkin ada yang mau nanya-nanya nggak nih? Boleh. Oke. Iya, sama-sama. Apakah calon Oh, saya boleh jawabin ini, Kak ya? Boleh. Aku bantu coba jawab ya, kalau aku bisa jawab ya, teman-teman. Fernaldi juga bantu, Fer. Buka Boleh, Dre. Ini gue lagi cariin, Dre. Yuk, boleh. Kita mulai. Coba yang ini. Coba mungkin gini aja. Boleh nggak diceritain, ini saya yang nanya ya, versinya Andre sama versinya Fernaldi. Gimana sih kalau nawarin orang gitu loh? Maksudnya kayak jelas kalau kita nawarin ya kadang-kadang ada yang seumuran juga kita tawarin, kadang-kadang juga ada mungkin yang lebih tua kita tawarin. Gimana caranya kita ngambil hati mereka biar mereka bisa percaya? Namanya kalau orang tua kan
di prospek sama kita yang masih muda gitu misalkan ya. Kayak, lu tahu apa sih Nyet? Lu masih kecil gitu loh ibaratnya gitu kan. Nah, ini kira-kira bisa di-sharing nggak sedikit dari Andre dulu deh. Oke, dari aku ya, Ko ya. Jadi pertama gini sih, Ko. Maksudnya pas awal-awal juga aku langsung main gila aja sih. Maksudnya kalau masuk ke orang tua, jujur aku jarang bahas langsung bisnisnya. Tapi aku jauh lebih bahas ke produknya. Maksudnya ya udah, kalau aku nawarin orang itu nggak suka basa-basi. Maksudnya kayak, halo tante, apa kabar? Udah lama nih nggak ketemu. Biasanya tante jadi kesel. Karena kita cari dia gara-gara ada maunya aja. Jadi waktu itu aku sering pernah nawarin temen mamaku, aku tawarin, tante, aku lagi jualan produk kesehatan. Produk kesehatannya ini bagus banget gitu, udah pada ada patennya. Kebanyakan setiap orang yang kita tawarin tuh pasti udah tahu apa sih tuh SOP. Gunanya tuh apa sih? Cuma kadang-kadang mungkin kalau ibu-ibu yang lebih tua, itu dia tuh susah aja mau belinya kalau online. Bingung aja dia. Jadi kalau kita tawarkan kebanyakan, banyak banget sih waktu aku nawarin awal-awal yang menerima. Dan sebenarnya kita nggak boleh ada mindset seperti itu. Mindset kalau misalnya, kita bocah nawarin produk kayak gini, bocah tahu apa sih? Bocah tahu banyak. Bocah tahu banyak karena bocah melek teknologi. Tenang aja. Jadi itu sebenarnya menurut aku cuma mindset aja sih, Kom. Kalau kitanya pede, kitanya nggak takut-takut buat nawarin orang, ya kalau ditawarin paling ujung-ujungnya dia nggak beli, dia nggak ambil, ya udah. Kalau dia ambil, kita dapat duit. Gitu. Kalau dia ambil, dia makan produknya, dia senang sama produknya, dia bisa jalanin bisnisnya. Maksudnya kemungkinan possibility-nya di saat dia ambil itu lebih banyak dibandingkan dia tolak kita. Dia tolak ya udah selesai, udah tolak doang. Gitu. Oke. Kalau dari versinya Fernaldi? Oke, kok. Kalau dari versinya aku sih, kalau nawarin orang sih sebenarnya kayak, ya kalau anak muda pasti sebenarnya kita tawarin pasti bisnisnya dulu. Kita buka dengan bisnisnya, kita kayak sharing apa yang kita udah dapetin di sini, segala macam, dan cara dapetinnya gimana itu kita sharingin ke dia. Biasanya anak muda itu akan melek banget kalau soal bisnis. Nah, cuman di sini yang tadi yang mungkin yang tentang orang tua, kalau aku boleh sharing sedikit, aku kemarin baru seminggu di Lampung, aku maintain member di sana gitu loh. Dan member di sana itu kebetulan banyak yang usianya itu udah 40, 50 segala macam, tapi itu mereka masih kayak melek banget sama bisnisnya. Aku juga nggak expect banget. Itu berawal sebenarnya cuma dari customer online, and then aku suruh dia kalau emang tertarik jalanin bisnisnya by telepon pada waktu itu, ya udah Cici sharing aja ke orang-orang Lampung. Lalu beneran di sharing Lampung, lalu aku dapet kayak disuruh ke Lampung beneran gitu loh. Dan emang bener-bener mereka saat aku jelasin bisnisnya itu bener-bener tertarik gitu loh. Jadi kayak gitu. Nah, di Lampung itu aku juga belajar banyak sih untuk kayak cara kita nawarinnya gimana. Nah, untuk orang tua ini emang lebih ke kesehatan. Jadi aku nemenin member-member aku yang di Lampung itu, mereka bukanya itu dengan kayak, ini loh ada produk dari Jepang, SOP, sama Utsukushi, bagus banget loh buat stroke, buat susah BAB segala macam. Nah, mungkin bisa dicari tahu kendalanya dari target kita atau relasi kita itu kendalanya di mana sih kalau misalnya di kesehatan, dan kendalanya di let's say stroke. Nah, itu bisa dibantu juga kan sama produk kita. Jadi kita bukannya dengan itu. Dengan kayak produk kita tuh bagus dari Jepang, ada patennya segala macam. Jadi aku kemarin di Lampung banyak dapat member-member baru dari cara seperti itu sih, dari lewat dari member aku yang nawarin produknya lewat kesehatan. Cuman nggak sedikit juga sih yang emang tertarik sama jalanin bisnisnya, karena kan seperti tadi yang dijelasin oleh Andreas, tadi kan emang marketing plan-nya ini di AFC ini luar biasa banget sih gitu loh, karena income-nya itu mereka juga nggak nyangka, walaupun mereka di usianya yang udah tua, tapi mereka tetap realistis kalau mereka itu butuh income tambahan dari sini, dan income tambahan di sini tuh luar biasa gila. Mereka juga udah ngerasain member-member aku yang di Lampung. Gitu sih kok kalau dari aku. Oke, kalau gitu next-nya ini. Nah, ada masih banyak yang belum jelas. Jadi gini, Bapak Ibu, teman-teman, saya cuma mau bilang aja. Maksudnya ini kan kita LOP ini waktunya singkat ya. Maksudnya nggak ada yang kayak kalau mungkin si Fernaldi ini kemarin ke Lampung, oke lah ketemu member, ketemu calon prospek, lu mau presentasi mau jelasin dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi, kalau kuat nggak ngantuk juga bisa gitu, karena nggak terbatas waktu gitu kan. Sedangkan kalau di sini kita terbatas waktu, jadi alangkah baiknya kalau emang masih belum jelas, mungkin di bagian
direct sponsor, bonus Unilevel atau bonus annual atau apa kayak gitu, bisa tanya ke upline-nya. Biasa upline-nya yang bisa lebih jawab kan. Kayak kalau waktu bersama upline itu nggak terbatas lah intinya. Maksudnya lu bisa tanya terus sampai jelas, sampai ngerti gitu kan. Dan upline juga pasti mau bantu biasanya. Oke, next pertanyaannya ini satu pertanyaan yang setiap kali ada yang pembicara di LOP pasti selalu saya tanyain. Nah, ini mulai tadi gantian ya. Tadi dari Andre dulu, sekarang dari Fernaldi dulu. Boleh. Kan kalian kan kalau yang dengar dari cerita tadi itu emang udah pernah sebelumnya di perusahaan networking sebelumnya. Betul. Nah, berarti kalian pasti tahu juga kalau emang MLM ini di mata orang Indonesia ini rada negatif. Gimana sih caranya kalau orang yang ini calon prospek nih, tapi kita mau masuk, udah dia defend dulu gitu, dia udah nolak dulu. Gimana cara kita ngebuka omongan atau gimana cara kita biar masuknya enak untuk orang yang emang udah nutup diri untuk MLM karena menurut mereka itu negatif. Coba mulai dari Fernaldi dulu. Oke. Kalau aku sih, kalau nemuin yang kayak gitu tuh kita harus bisa untuk di posisi dia. Jadi itu kita harus setuju dulu sama dia kalau, oh iya, Ci, kok aku juga loh sama MLM tuh aku anti. Aku dulunya anti, aku dulunya, aduh, MLM tuh kayaknya buruk banget deh. Nah, itu harus di pertamanya itu mungkin kita tuh naungin dia dulu gitu loh. Kita ada di posisinya dia, kita mengerti apa yang dia rasakan. Nah, setelah kita mengerti apa yang dia rasakan, lalu kita coba memposisikan diri sebagai ibaratnya sebagai kayak ibaratnya sisi yang lain gitu loh. Kita memberikan sisi yang lain, sisi pandangan lainnya ke dia setelah kita naungin dia gitu loh. Dengan cara gimana? Jadi kayak, oh tapi di sini beda loh gitu loh. Kita jelasin, oh tapi di sini beda loh. Karena di sini adalah perusahaan farmasi pada dasarnya gitu loh. Mungkin bapak atau ibu, koko atau cici kayak pernah dengar kalau MLM itu barangnya murah terus naik-naikin harga segala macam. Betul, tapi di sini tuh berbeda dengan MLM yang ada di pandangan bapak, ibu atau cici atau koko gitu loh. Jadi kita jelasin seperti itu. Mengapa berbeda? Karena ya itu tadi kita itu basicnya itu perusahaan farmasi bukan perusahaan MLM gitu loh. Bahkan dulu sebenarnya produk kita itu awalnya itu dijualnya dengan harga yang lebih mahal. Tapi Pak Ernest sama Pak Mike itu memperjuangkan produk kita itu supaya udahlah buat Indonesia itu diturunin aja harganya jadi 1.650 padahal awalnya itu satu boxnya 3 juta kalau saya nggak salah dengar pada waktu itu. Jadi perusahaan kita tuh berbeda. Nah, setelah kita udah ada di sisi dia, lalu kita memberikan pandangan yang lain, baru kita masuk lagi kayak cerita-cerita, kita sharing lagi, baru masuk pelan-pelan. Jadi di sini tuh kita udah dapetin apa aja sih gitu loh. Kayak achievement kita, terus kayak penjualan kita gimana, atau kita keadaan member-member kita gimana, gitu loh. Kita bisa tunjukin itu ke mereka untuk membuka pandangan itu, bahwa kitanya sendiri emang serius juga untuk menjalani bisnis ini, gitu loh. Karena balik lagi sebenarnya itu, kalau di bisnis network marketing ini, itu baliknya ke dalam diri kita sih. Sebenarnya perusahaan itu yang membantu kita, gitu loh. Tapi balik lagi, cara kita ngeyakinin dia, cara kita confident sama dia, cara kita pegang komitmen kita sama dia, itu yang terpenting gitu loh. Jadi menurut saya di situ sih gitu. Oke. Kalau dari Bro Andre gimana kira-kira? Soalnya ini gini loh, maksudnya setiap orang pasti punya cara pandang yang beda-beda, setiap orang pasti punya cara jawab yang beda-beda. Nah, ini tadi dari Fernaldi udah, sekarang dari si Andre gimana? Oke, kalau dari aku gini sih Kak, mungkin kalau dari Fernaldi tadi dia ngejawab lebih ke cold marketnya ya. Kalau aku sih lebih ke, mungkin aku jawab warm marketnya ya. Maksudnya kayak gini, kalau aku pribadi simpelnya kayak gini. Maksudnya kalau orang dia itu negatif dengan MLM, itu banyak banget. Dia relasi anak muda kayak aku sama Fernaldi, percayalah itu banyak banget. Bisa juga itu alasan doang, bisa juga emang dia nggak suka sama multi level. Cuma kalau kita udah bicaranya tentang hasil, mau apapun multi levelnya lama-lama juga orang pasti ngiler. Maksudnya buktikanlah dengan hasil. Gimana kalau misalnya nggak ada yang mau join karena semuanya benci multi level? Kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin relasi kita semuanya benci multi level. Contohnya gini, misal dari 10 orang yang kita ajak, ya udah taruh deh kita suwe banget nih, 8 orang benci multi level, tapi pasti ada 2 orang yang mau jalanin bisnis ini. Dan
Sekarang kalau kalian ditolak 8 orang karena benci multi level, tapi ada 2 orang yang join, kira-kira kalian bakal fokus ke yang mana sih? Kita kan pasti fokus ke yang 2 orang. Dan 2 orang ini yang kita kembangkan, kita manfaatkan lagi relasinya di bawahnya untuk membantu kesuksesan dia juga, untuk membantu kitanya juga lama-lama pasti sukses di sini. Kita bisa share apa yang udah kita dapat, dan di saat itulah orang-orang matanya pasti bisa terbuka. Semua orang memandang multi level jelek itu karena kadang-kadang ngajaknya maksa, kagak ada apa-apa, tiba-tiba dijebak, ketemuan aja ngopi, dijebak prospek, kadang-kadang kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita itu membuktikannya dengan hasil, kebanyakan nggak kita yang cari prospek, prospek kan yang cari kita. Gitu sih, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, itu yang Subarasi yang di belakang. Iya, ini Subarasi, tapi masih prototype, belum launching. Nanti masih launching ya. Ntar dikabarin kalau nggak sama Pak Niko sama Pak Ernest dikabarinnya. Oke, kalau untuk beda UTSU dan SOP dan tentang penyakit-penyakit, nah itu mungkin di hari Sabtu kali ya. Nah, biasa kan di hari Sabtu itu dokter. Nah, kalau hari ini kita khusus untuk bahas tentang marketing plan perusahaan dan produk. Nah, oke, kita cari pertanyaan lagi. Oke, mungkin ini saya cari last. Ini saya cari yang general ya. Nah, ini dari Andre dulu. Gini, misalkan saya sebagai orang biasa yang di-approach sama Andre. Terus Andre nawarin ke saya, lu mau nggak join di AFC? Bagus nih, bla 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 bla. Saya udah tertarik. Cuman emang ada kesulitan. Kesulitannya di mana? Di ekonomi. Gue nggak punya duit, Andre. Gimana nih? Maksudnya kita 3,3, aduh nggak punya duit. Sekarang misalkan cuma ada berapa gitu. Gue nggak ada nih 3,3. Kira-kira apa yang bisa dilakuin untuk kalau ketemu calon prospek misalkan yang kayak begitu contohnya? Waduh. Alasannya ekonomi biasanya kan. Kalau orang biasa sekarang kalau kita lagi mau ngajak nih, lu join dong sini. Tapi alasannya kan maksudnya ada banyak nih. Kita lihat kalau misalkan kayak orang tua rata-rata, saya tanya istri saya dulu ya. Saya tanya suami saya dulu ya. Atau misalkan saya pikir-pikir dulu ya. Nah kalau ini satu lagi nggak punya duit, gimana dong gitu kan. Nah kira-kira gimana caranya? Gini sih, Kak, kalau saya pribadi cara saya lebih ke seperti ini. Kalau emang kakak misalnya calon prospek saya ini benar-benar mau jalanin bisnis ini ya, maksudnya apapun keterbatasan dia pasti bisa mengusahakan itu. Kalau emang dia benar-benar mau jalanin bisnis ini. Jadi menurut saya kalau alasannya nggak punya duit, ya itu bukan alasan. Kalau nggak punya duit ya udah saya pinjemin nih 2 box, coba deh jual dulu nih 2 box. Lu tawarin kek ke saudara lu kek, ke siapa kek, lu cari kek relasi lu yang sakit. Karena saya pas awal join di sini, member pertama saya itu kayak gitu. Dia nggak punya uang, dia bilang, ya gue coba cari orang, maksud gue minta relasi. Bahkan dia sampai bilang ke papanya, Pak ada relasi nggak orang sakit? Saya mau tawarin SOP. Sampai segitunya. Jadi sebenarnya ini jangan sampai ini jadi pedang bermata dua. Kadang-kadang kita jadi kayak mikir, aduh orang ini nggak ada duit nih, jadi nggak join. Aduh sial banget. Teman-teman percayalah, kalau emang orang itu emang udah mau jalanin bisnis ini, udah percaya sama AFC, percaya sama kaliannya, dia pasti mengusahakan segala cara buat jalanin bisnis ini. Tapi letak paling penting adalah gimana kaliannya ke merekanya. Kalau kalian itu benar-benar kalian bisa menjual diri kalian dengan baik, dan mereka percaya, calon prospek kalian percaya, walaupun nggak punya duit pun, dia pasti usahain. Karena menurut saya, bisnis ini bisa dijalankan tanpa modal, Kak. Karena join ini cuma 2 box. Coba aja jual 2 box ke relasi. Kadang-kadang kan kita kebanyakan takut. Nawarin ke orang-orang om-om, misalnya temennya om. Kadang-kadang kan kita takut. Kadang-kadang gara-gara kita mikirnya kita belum join, jadi kita nggak mau belajarin produknya. Padahal kalau kita udah tahu nggak punya masalah di keterbatasan dana, ya kita harus pelajarin produknya supaya kita bisa jual produknya sehingga kita bisa join free. Intinya kalau dari aku gitu sih, Kak. Soalnya di AFC ini menurut aku kita tuh kalau udah join kita tuh nggak perlu punya ada stok barang gitu loh. Kita tinggal dropship aja dari AFC-nya. Jadi kalau ada orderan baru order. Maksudnya ini yang buat AFC juga beda.
kenapa banyak anak muda yang tertarik jalanin bisnis ini, itu yang benar-benar saya baru lihat 2 bulan belakangan ini. Karena ibaratnya kita nggak perlu ada holding cost buat nahan duit kita jadi produk. Beda banget dengan multi level yang lainnya. Jadi keterbatasan dana di AFC menurut saya bukan alasan untuk nggak join. Tapi kalau alasan untuk lu cuma pengen denger bisnis ini, ya mungkin bisa jadi itu gara-gara emang nggak mau join deh, alasan nggak punya duit aja. Tapi kalau emang orang itu udah benar-benar mau join, ya kita bisa saranin ke situ sih. Maksudnya ya lu coba jual aja dulu produknya. Ini lu bawa produk gua 2 box, kita sebagai upline biasanya pasti pegang produk. Bawa 2 box, lu jual. Lu laku, lu pasti free member kok. Lu tinggal transfer duitnya ke gua. Gitu. Karena kan kita pakai biaya promosinya mulut ya, Pak. Jadi nggak kena biaya apa-apa lagi. Gitu sih, Kak. Palingan kalau dari aku, Kak. Oke. Kalau dari Fernaldi gimana, Bro? Iya, penjelasan Andre tadi cukup lengkap sih. Jadi aku mau nambahin aja. Tadi ya kembali lagi sih, emang tricky sebenarnya kalau seandainya berbicara tentang kayak nggak ada duit buat join, itu tricky sih sebenarnya. Nah, tapi kita bisa lihat lagi ke target kita, ke orangnya itu gimana. Bukti keseriusan mereka tuh kita dapat lihat, dan bukti keseriusan kita kepada mereka itu kita tunjukkan juga. Saat kita menunjukkan bukti keseriusan kita dan dia itu serius, nah itu bisa pakai cara yang Andre tadi gitu loh, kayak ya udah kita pinjemin dia 2 box aja, udah kalau emang dia benar-benar yakin, benar-benar dia pengen ikutin hasil kita yang udah kita tunjukin ke dia, pasti mereka akan berjalan dengan sendirinya. Nah, cuman yang jadi masalah tentang nggak punya duit itu kan sebenarnya kan kayak jadi alasan orang, udahlah menolak segala macam. Itu kan kita bisa lihat juga sebenarnya kayak nih orang sebenarnya ogah-ogahan gitu loh. Nah, itu balik lagi ke kita nilainya gimana dia gitu loh. Karena ya pasti ada aja orang yang kayak kalau ya keterbatasan uang tuh dijadikan sebagai alasan atau momok untuk mereka tidak bergerak sama sekali. Akan beda rasanya pasti kalau mereka keterbatasan uang tapi mereka itu aware kalau emang mereka butuh juga, pasti mereka akan bergerak gitu loh. Itu sih kalau dari saya. Gitu. Oke, kayaknya mantep. Itu aja sih kayaknya ya. Udah, soalnya yang lain takutnya kemalaman, Bro. Kalau ini begini, kalau di Zoom ya maksudnya. Orang ntar udah banyak yang keluar apa segala macam gitu kan. Nah, jadi mungkin bakal saya tutup aja, kayak gitu aja untuk hari ini. Thank you buat Fernaldi, thank you buat Andre. Sharingnya bener-bener keren banget sih hari ini, jujur. Terus untuk semuanya juga yang udah emang mempersiapkan waktu buat hadir di sini. Sekalian saya juga mau ngucapin selamat tahun baru buat teman-teman Muslim semuanya. Semoga di tahun ini bakal lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you.